Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai halo, Horas, kepiye kabare? Aku ucapkan selamat datang di podcast Tas Terus, podcast generasi penerus. Tak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi, perkenalkan aku Diva Wulandari yang akrab dipanggil Diva. Saat ini aku menduduki bangku SMP dan bersekolah di SMP Yayasan Pupuk Kaltim, Bontang. Peran kimia laut dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 sangatlah penting, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, keberlanjutan, dan inovasi teknologi. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan peran tersebut. 1. Pengelolaan sumber daya alam. 2. Inovasi dan teknologi hijau. 3. Penelitian dan pendidikan. Tapi sayangnya sampah lautan ataupun limbah lautan di Indonesia masih menjadi kendala kita untuk menuju Indonesia Emas. Ya, grup Jambek mengeluarkan hasil riset mereka soal fakta sampah plastik di laut dalam jurnal berjudul Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean. Data tersebut mengesahkan posisi Indonesia berada di nomor 2 sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan dunia. Kalian penasaran nggak komposisi zat kimia apa yang terkandung di dalam plastik sehingga menyebabkan plastik susah terurai? Plastik biasanya mengandung zat kimia seperti polietilena, polipropilena, dan polistirena. Selain itu, plastik juga bisa mengandung bahan aditif seperti plasticizer, stabilizer, dan pewarna. Beberapa dari zat ini seperti bisfenol A atau ftafalat yang membuat plastik berbahaya jika terlepas ke lingkungan somas. Oh iya, jangan salah, selain sampah plastik, terdapat limbah industri seperti limbah kimia, logam berat, dan bahan berbahaya lainnya. Wah, parah banget ya dampak negatif dari sampah kimia. Eits, jangan salah, kimia juga berperan penting untuk Indonesia. Dengan memanfaatkan ilmu kimia secara efektif, Indonesia dapat memaksimalkan potensinya untuk mencapai visi pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat tahun 2045. Di awal tadi aku ada bilang inovasi dan teknologi hijau. Kira-kira apa itu kimia hijau? Kimia hijau sangat berperan dalam pengembangan solusi ramah lingkungan, seperti bahan-bahan kimia yang dapat terurai dengan cepat dan aman. Kimia hijau merupakan suatu pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan, dan pemanfaatan produk kimia dengan cara yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak berbahaya yang disebabkan oleh zat kimia terhadap lingkungan dan juga manusia. Kimia hijau dikenal dengan 12 prinsip kimia hijau. 1. Pencegahan polusi atom. 2. Efisiensi atom. 3. Sintesis yang lebih aman. 4. Penggunaan pelarut yang aman dan toleran lingkungan. 5. Energi yang efisien. 6. Menghindari bahan baku yang berbahaya. 7. Menggunakan katalis ramah lingkungan. 8. Desain produk lebih aman. 9. Mengurangi derivatisasi. 10. Minimalis solvent. 11. Analisis kimia secara seketika. 12. Preventif dalam desain kimia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau dalam proses kimia, kita tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, tetapi kita juga menciptakan peluang inovasi dan efisiensi baru di berbagai industri. Prinsip-prinsip ini mendorong para ilmuwan, insinyur, dan praktisi kimia untuk memikirkan kembali cara berinteraksi dengan materi dan energi, membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan sesi senyuman. Semoga ilmu bermanfaat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan yang baru.